kenapa harus pemerintah, Pak, sebagai penyedia layanan publik? Enggak ya. Tapi nanti kan utang harus dibayar. Bayarnya dari mana? Ya dari pajak lagi. Jadi balik lagi. Kira-kira seperti itu. UUP, Pak. Ujung-ujungnya pajak. Ujung-ujungnya pajak. Pak, coba kita ditarik tapi pelayanan publiknya nggak ada, perlu dipertanyakan ya? Nah, kira-kira itu perlu dipertanyakan. Itu jadi apa? Penunggang gelap. Mau enaknya saja ya. Bumbu-bumbu dasar nih, Pak, yang menetapi urutan-urutan atas. Mungkin mau bikin rendang ini, Pak, kalau capek ini. Ya benar. Hai Sobat Apps, selamat datang di ePods. ePods merupakan podcast pertama dari program studi Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di ePods ini kita bakal bahas topik-topik mengenai perekonomian. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku adalah Bati Prastia, host yang bakal memandu Ekonomi Pembangunan podcast ini. Pada episode pertama ini, kita bakal membahas topik mengenai pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan pemerata kesejahteraan sosial. Nah, pada kesempatan pertama ini kita udah ditemenin nih sama narasumber kita yang keren banget. Sama Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Pak Arif Fitrianto. Selamat datang Pak Arif. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Berarti gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi teman-teman, kurang lebih selama beberapa menit ke depan kita bakal membahas tentang pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan juga kesejahteraan sosial bersama Pak Arif. Pak Arif ini juga mengajarkan konsentrasi ekonomi publik ya Pak di EP. Kebetulan. Dan kita langsung aja nih ke sesi bincang-bincang bersama Pak Arif. Oke Pak Arif, yang pertama karena tentang pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Mungkin banyak teman-teman yang menonton podcast pada kali ini backgroundnya mungkin bukan teman-teman ekonomi Pak. Nah pertanyaannya mungkin yang terbesit pertama, kenapa harus pemerintah Pak sebagai penyedia layanan publik? Oke. Jadi sebenarnya gini, pada prinsipnya sebenarnya semua manusia itu akan dan ingin untuk menyediakan kebutuhannya. Tapi kan nggak semua orang bisa menyediakan kebutuhannya secara pribadi kan? Ya, tapi dia membutuhkan orang lain ya. Dan ketika semua orang itu kemudian berinteraksi antara dia dengan orang lain, ya, maka nanti akan ada beberapa hal yang menjadi ekses dari interaksi tersebut, gitu kan? Misalkan ini, saya butuh barang A, tapi barang A tidak tersedia, gitu kan? Tapi siapa kemudian yang bisa menyediakan itu, padahal barang A itu harus tersedia. Maka ketika dalam skala yang lebih luas, ya, nah itu harus disediakan oleh suatu institusi, ya, suatu badan, ya, suatu organisasi yang bisa mengatur, meregulasi penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, itulah kemudian perlunya adanya pemerintah ya, sebagai sebuah institusi yang memberikan layanan yang tidak bisa diserahkan kepada masing-masing orang untuk menyediakannya. Ya. Contohnya ini, misalkan nih, contohnya jalan kan. Kalau saya disuruh bikin jalan ya nggak mau lah orang yang pakai semuanya gitu kan. Masa kita harus menyediakan. Kemudian siapa yang menyediakan? Nah, sama-sama nggak mau kan? Nah, karena nggak untung gitu kan. Nah, orang lain juga pakai lah. Maka disitulah perlunya pemerintah sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan oleh semua orang, khalayak yang kemudian kita sebut dengan publik. Kira-kira seperti itulah ya gambaran. Oke. Karena karena kebutuhannya banyak dan juga nggak semua orang bisa memenuhi itu, jadi akhirnya perlu pemerintah sebagai pihak ketiga. Ya. Kira-kira seperti itu sederhananya. Lalu kenapa nggak swasta gitu Pak? Oke, kenapa nggak swasta? Ini menarik nih. Kenapa nggak swasta? Jadi gini, prinsip dasar swasta itu melakukan aktivitasnya, terutama aktivitas ekonomi itu untuk apa? Profit. Untuk profit ya. Jadi untuk profit. Jadi kalau swasta itu pasti orientasinya adalah profit. Tuh. Tapi padahal di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang seringkali tidak mendapatkan profit dari kegiatan yang non profit ya. Contohnya tadi itu ya.
bikin jalan gitu kan. Kalau saya bikin jalan gitu, secara pribadi gitu, kemudian saya nggak dapatkan profit dari pembuatan jalan tadi itu, ya saya nggak mau lah. Nah, kalau semua orang punya prinsip yang sama dengan saya, kemudian nanti siapa yang menyediakan jalan tadi itu yang bisa dipakai untuk bersama-sama tadi itu? Nah, tentu saja harus ada yang menyediakan. Maka disitulah letak peran pemerintah. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau swasta karena perbedaan motif tadi ya Pak, Iya, karena benar. layanan publik itu non profit motifnya disediakannya. Iya. Kecuali dia bikin jalan, kemudian orang kalau jalan bayar, itu baru mau dia. Ya, kalau nggak bayar, nggak mau. Berbicara tentang layanan publik yang non profit itu Pak, ketika pemerintah menyediakan layanan publik, misal kayak jalan aja gitu kan, mengeluarkan kos, ada sebuah bayaran untuk menyediakan layanan publik tersebut. Nah, bagaimana pemerintah juga bisa, kan pasti setiap pelayanan itu nanti ada operasional, ada biaya awal-awalnya. Itu gimana pemerintah menyediakannya? Uangnya dari mana, sama nanti untuk pengelolaannya gimana Pak kalau nggak profit? Oke, ya. Jadi benar ya, setiap layanan, setiap kegiatan pasti membutuhkan biaya. Terus bagaimana kemudian layanan publik tadi itu dibiayai? Ya. Kalau dalam konteks negara modern, ya, pembiayaan layanan publik tadi itu biasanya melalui pungutan yang diambil dari masyarakat, pungutan yang sifatnya memaksa, yang diambil dari masyarakat untuk biaya layanan publik tadi itu, yang kemudian di dalam dunia modern sekarang ini kita sebut dengan pajak. Jadi pajak itu adalah instrumen utama pembiayaan layanan publik. Kalau mau kita sederhana. Berarti semua pelayanan publik itu bersumbernya kalau dalam negara itu dari pajak berarti ya Pak? Iya. Jadi yang utama adalah pajak. Walaupun bisa dari pembiayaan-pembiayaan lain, tapi pasti nanti utamanya kembali juga ke pajak. Jadi misalkan utang, bisa nggak bangun jalan pakai utang? Ya, utang sama orang, bisa saja ya. Tapi nanti kan utang harus dibayar. Bayarnya dari mana? Ya dari pajak lagi. Jadi balik lagi. Kira-kira seperti itu. UUP Pak, ujung-ujungnya pajak. Ujung-ujungnya pajak teman-teman. Itu pas itu istilah itu. Ujung-ujungnya pajak. Ujung-ujungnya pajak. Berarti untuk menyediakan sebuah layanan publik yang baik dibutuhkan penerimaan negara dari pajak yang tinggi juga dong. Benar sekali. Jadi itu kayak lingkaran ya. Kalau membutuhkan layanan publik yang baik, maka akan butuh biaya yang memadai. Untuk mendapatkan biaya yang memadai, maka harus dapat dari masukan pajak yang memadai. Ya, untuk dapat masukan pajak yang memadai, maka masyarakat harus bisa membayar pajak dengan baik. Maka masyarakat harus berdaya, punya kemampuan untuk ditarikin pajak. Ya, untuk dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik yang nanti bisa ditarik pajak, maka dia membutuhkan layanan publik yang baik pula. Jadi seperti muter terus gitu. Jadi kita semacam ada resiprokal ya, jadi saling timbalan balik antara penerimaan pajak dengan layanan publik. Berarti gitu teman-teman, untuk ketika kita udah ditarikin pajak itu akan linear atau beriringan dengan peningkatan pada layanan publiknya. Jadi kalau pajaknya kita ditarik tapi pelayanan publiknya nggak ada, perlu dipertanyakan ya? Nah, kira-kira itu perlu dipertanyakan. Itu jadi penunggang gelap. Mau enaknya saja ya, mau dapat layanan publik tapi nggak mau bayar pajak. Oke Pak, jika berbicara tentang pelayanan publik pemerintah Indonesia Pak, apalagi pada era Pak Jokowi, kayaknya kurang lengkap jika kita tidak membicarakan tentang pembangunan jalan tol. Mungkin kita punya data tentang pembangunan jalan tol dari semenjak era Presiden kedua kita, Pak Soeharto sampai Pak Jokowi. Dari grafik ini terlihat Pak, dari 78 sampai 2022, pembangunan tol khususnya pada era Pak Jokowi itu tinggi banget Pak. Dari 2018 itu paling tinggi, 2018, 2019, 2020. Kalau by data ini, teman-teman, penambahan panjang kilometernya itu sampai 1.600-an. Itu adalah yang terpanjang dari era 7 presiden. Pertanyaannya sederhana Pak sebenarnya. Kira-kira sudah tepat belum Pak pembangunan jalan tol pada era Indonesia selama 10 tahun belakangan ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan negara kita? Oke. Jadi
sebenarnya sulit ya jawab tepat atau tidak tepat ini ya, Iya. karena nanti mungkin ada banyak sudut pandang untuk melihatnya tepat atau tidak tepat. Tapi yang jelas bahwa kebutuhan untuk jalan yang baik itu diperlukan. Ya, apakah jalan yang baik itu berupa jalan tol ataukah jalan biasa, itu yang mungkin masih debatable. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang publik, ya ekonomi publik lah ya, maka jalan tol itu kita bisa kategorikan bukan sebagai barang publik, barang yang murni disediakan oleh pemerintah ya, tapi dia semi. Artinya dia memang barang publik, tapi dia berbayar. Karena berbayar itu jadi rivalry ya, atau excludable. Jadi bisa dipisahkan antara orang yang membayar sama orang yang nggak membayar. Jadi kalau nggak membayar nggak bisa. Nah, jadi dia memang non rivalry ya, non rivalry. Jadi pokoknya itu bisa diakses oleh siapa saja, tapi excludable. Jadi dia dipisahkan ya. Jadi kalau orang yang bayar boleh pakai ya, non rivalry, dia pakai bayar dulu. Pakai dulu. Jadi dia semi publik. Kalau seperti itu sebenarnya baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dalam artian bahwa memang ketika kita membutuhkan layanan publik yang tertata dengan baik, terpelihara dengan baik, itu kan butuh biaya. Dan biaya itu kadang-kadang kan melalui pajak saja yang nanti harus dibagi merata pada semua kebutuhan, itu kadang-kadang tidak mencukupi, maka dibutuhkanlah investasi swasta lah untuk membantunya. Bagus-bagus saja. Ya. Bagus asal juga bahwa jalan yang publik, ya, jalan yang tidak berbayar itu juga harus ditangani dengan bagus. Mungkin kita bisa lebih dalam nanti kalau kita mau membandingkan bagaimana perkembangan antara jalan yang publik sama yang semi publik tadi itu, yang jalan berbayar dan jalan tidak berbayar tadi itu. Nah, kalau seimbang ya bagus ya. Kalau tidak seimbang maka sebenarnya nanti makna dari pemerintah sebagai pelayan publik tadi itu akan bergeser ya. Padahal kan pemerintah itu tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Iya. Ya, kira-kira seperti itulah. Iya, betul. Karena memang mungkin beberapa bulan kebelakangan itu banyak di medsos itu muncul istilah atau statement bahwa pemerintah sudah mulai berbisnis dengan rakyatnya lewat ini. Lewat jalan tol, karena tarif jalan tol yang terkadang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi karena ada beberapa masyarakat juga yang setuju saja dengan tarif jalan tol karena merasa mampu. Tapi ada beberapa masyarakat yang mungkin kelas menengah ke bawah yang punya mobil tapi merasa kok tol mahal banget ya, kayak gitu Pak. Apakah berarti seharusnya kalau untuk tol sendiri apakah sebenarnya bebas aja Pak penentuan harganya? Sebenarnya nggak bebas ya. Jadi ada ketentuan regulasi dari pemerintah tentang tarif tol itu ya, yang mungkin akan direvisi setiap tahunnya ya. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bahwa pemerintah itu atau pengelola negara ini adalah mengelola dan melayani semua masyarakat, bukan hanya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas tadi itu. Maka itulah yang kemudian kita sebut dengan pelayan publik ya. Jadi servernya publik itu ya pemerintah ya, penerima layanan publik ya masyarakat, dan masyarakat itu semuanya ya, semuanya, bukan hanya yang mampu untuk mengakses atau membayar layanan publik tadi itu. Coba bayangkan kalau semua layanan publik itu harus membayar ya. Jadi nggak perlu ada pemerintah, nggak perlu ada pelayan publik ya, swasta saja, karena swasta juga membayar ya. Jadi motif ya, tadi itu ya, motif balik tadi lagi itu balik ke awal bahwa pemerintah itu adalah pelayan publik. Kalau nggak ada pemerintah ya swasta saja, karena semuanya harus membayar. Ya, kan kita sudah membayar di awal, membayar pajak. Nah, maka pajak itu kemudian digunakan untuk melayani masyarakat tadi itu. Semuanya sama gitu. Berarti kalau dari segi prioritas, karena kebetulan kita juga sudah pemilu nih Pak, udah lewat ya. Udah lewat. Kebetulan teman-teman ketika take video ini sudah lewat nih masa-masa pemilu. Nanti itu kan kita akan diadakan
pemerintah baru sekitar tanggal 20 Oktober kalau nggak salah 20 dilantik Oktober ya. ya. Mungkin efektif beberapa minggu setelahnya. Apakah pembangunan seperti apa Pak yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah, apalagi visinya ini kan untuk Indonesia Emas 2045. Sebenarnya pelayanan publik seperti apa yang harusnya menjadi prioritas? Oke, sebenarnya kalau kita mau melihat secara mendasar, sebenarnya apa yang dituju dari pembangunan ya, dari awal negara ini berdiri 17 Agustus 45 sampai ke depan itu ya tidak lepas dari konstitusi kita ya. Di pembukaan itu kan sudah dijelaskan ya bahwa tujuan dari bernegara ini, berbangsa bernegara ini adalah ya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ya berdasarkan keadilan dan seterusnya tadi itu. Jadi tujuan itu mestinya menjadi acuan bagi siapapun yang memerintah ke depan ini. Jadi kesejahteraan umum, kemudian pendidikan, ya, kesehatan itu menjadi tujuan utama dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan. Jadi kan kalau kita mau ini ya buat istilah yang simpel gini, ngapain juga bangun-bangun ya kalau kemudian masyarakat tidak makin sejahtera, pendidikannya tidak mampu diberikan dengan baik, kesehatan tidak mampu diberikan dengan baik. Jadi istilah-istilah yang macam-macam tadi itu menjadi tidak berarti karena kegiatan pembangunannya tidak menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang untuk masalah ke depan ya, pembangunan seperti apa, pelayanan publik apa yang dibutuhkan itu harus benar-benar yang mendasar, yang benar-benar apa yang kita butuhin ya, benar sekali. Apalagi meliputi dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, SDM. Mungkin kita harus sudah mengarah-arah ke sana ya Pak, karena kan tujuannya Indonesia Emas. Iya, nggak mungkin tanpa investasi SDM ya Pak. Benar. Apalagi berbicara Indonesia Emas. Investasi SDM itu sebenarnya kalau mau disederhanakan tadi itu dua sebenarnya ya, pendidikan dan kesehatan. Itu adalah barang publik ya, walaupun secara teoritis ya bukan barang publik murni tapi merit good gitu kan. Jadi barang yang sudah dianggap menjadi kebutuhan dasar manusia gitu kan. Jadi pendidikan, kesehatan itu, dan itu nanti akan menentukan kualitas sumber daya manusia ke depan. Jadi kalau itu nggak diperhatikan ya mungkin nanti sumber daya yang melimpah di Indonesia itu tidak akan dinikmati karena pengelolanya sendiri, masyarakat sendiri tidak mampu untuk mengelolanya. Ya nanti orang lain yang ngelola ya, kita nanti jadi penonton di negeri sendiri. Kira-kira seperti itu kalau nggak bagus. Ya, begitu teman-teman. Nah, Pak, kurang lebih selama 10 tahun belakangan Pak Jokowi lebih banyak memfokuskan pelayanan publik, juga salah satunya adalah di infrastruktur gitu Pak. Secara teori mungkin karena kita ada di podcast kampus, ingin kita lebih secara teori, apakah pembangunan infrastruktur ini bisa Pak mendongkrak kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial rakyat? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur itu umum ya, luas. Infrastruktur itu bukan cuma jalan ya, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur layanan umum yang lain ya, itu semua infrastruktur ya, dan semuanya itu butuh dibangun dengan baik karena itulah yang nanti memudahkan manusia untuk hidup dan tinggal di suatu wilayah ya. Itu yang kemudian kita sebut dengan sejahtera, bahagia, sejahtera tadi itu. Tapi kemudian kalau kita bicara mana dulu yang akan dibangun ya, karena kalau dibangun bersamaan semuanya bagus semuanya kan nggak mungkin ya, nggak mungkin juga. Jadi harus ada tahapan-tahapan, harus ada prioritas. Nah, prioritas itulah yang kemudian memang menjadi penting untuk dilakukan. Mana dulu? Ya, mana dulu? Itu seperti kita bertanya, mana dulu? Ayam apa telur gitu. Iya, tergantung yang suka ayam dulu gitu kan, yang suka telur dulu gitu kan. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa investasi ke sumber daya manusia itu adalah lebih penting ya untuk dilakukan lebih dulu daripada infrastruktur yang sifatnya infrastruktur fisik ya. Jadi kenapa? Karena infrastruktur fisik itu nanti ketika sumber daya manusianya itu bagus, dia akan mengikuti ya. Tapi tidak sebaliknya ya. Kalau infrastruktur fisiknya itu bagus tapi sumber daya manusia buruk, nanti nggak bisa, pasti akan ada deklinasi, akan turun itu
karena tidak mampu memaintain apa yang sudah dibangun, tidak mampu memelihara apa yang sudah dibangun kalau sumber daya manusianya itu tidak baik. Katakanlah seperti ini, ambil contoh, Indonesia itu kaya akan atau gini, tanahnya itu sangat subur untuk pertanian. Ya, pertanyaannya kemudian kenapa dari orang-orang yang bekerja di bidang pertanian itu lambat laun turun. Kemudian tanah yang digunakan untuk pertanian turun, padahal kebutuhan untuk produk-produk pertanian semakin naik tinggi. Ya, akhirnya dipenuhi dengan impor. Itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia itu lebih penting daripada sumber daya fisik. Jadi kalau kemudian jalan untuk distribusi pangan dari sawah ke konsumer end user itu bagus misalkan, tapi kalau sumber dayanya tidak diperbaiki, maka cara pertaniannya tidak efisien, cara pertaniannya tidak efektif. Ya, banyak rantai distribusi yang harus dilalui, yang itu membuat pertanian itu, produk pertanian itu tidak efisien gitu misalkan. Petaninya melarat, harga-harga di tingkat end user mahal. Jadi sebenarnya kenaikan harga-harga ini dinikmati nggak ini sama petani? Oh enggak, ternyata distribusinya inilah seperti itu. Kalau sumber dayanya tidak bagus. Maka bagi saya pribadi sebenarnya yang lebih utama adalah sumber daya manusia, infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Human resource-nya dulu ditingkatkan. Ya, benar, itulah yang kurang lebih akan dampaknya terlihat langsung untuk kesejahteraan rakyat. Benar sekali. Oke, tapi terkait dengan ini Pak, cukup menarik ketika tadi kita berbicara tentang bagaimana investasi di sumber daya manusia. Kita tahu bahwa pengangguran di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Apakah itu ada korelasinya Pak dengan kurangnya investasi pada SDM tadi? Itu apakah berkorelasi? Ya, kalau kita bicara tentang korelasinya saja, maka sebenarnya korelasinya cukup kuat. Ya. Jadi kan gini, pengangguran itu sebenarnya sumbernya banyak, sebabnya banyak. Ya. Pengangguran, kenapa terjadi pengangguran? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, itu bisa. Maka pada kondisi seperti itu, maka investasi dibutuhkan. Ya, karena sumber dayanya banyak, tapi lapangannya nggak ada. Apalagi bisa juga bersebab karena tidak tepatnya antara sumber daya dengan lapangan pekerjaannya. Ya, jadi sumber dayanya A, kemampuannya A, yang disediakan adalah B, nggak matching. Ya, makanya kemudian sistem pendidikan itu dari dulu kan didesain untuk link and match gitu kan, kira-kira seperti itu, karena nggak matching. Bisa juga karena seperti itu. Ya, yang ketiga bisa juga karena sumber daya manusianya, lapangan pekerjaannya banyak, ya, tapi sumber daya yang bisa mengisi lapangan pekerjaan itu nggak ada, gitu. Nah, makanya kita harus lihat di sini. Tapi sebenarnya, ya, kalau sumber daya manusianya itu bagus, maka sumber daya manusia itu bisa meng-create lapangan pekerjaan itu sendiri. Itu masalahnya. Dengan prinsip wirausaha. Nah, dengan prinsip wirausaha. Karena kalau cara berpikir kita itu hanya bahwa lapangan pekerjaan itu ada, kemudian diisi oleh sumber daya manusia, maka selesai kita di situ. Kalau tidak ada investasi, berhenti. Padahal lapangan kerja itu bisa di-create oleh sumber daya manusia itu sendiri. Ya. Nah, contohnya misalkan kalau orang itu kreatif, inovatif, mampu berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa diusahakan menjadi kegiatan ekonomi, maka dia bisa membuat lapangan pekerjaan di situ. Ya, ini sebagai contoh ya. Selama ini kita di Indonesia ini itu kegiatan ekonomi itu masih berjalan. Itu sebagian besarnya itu kan karena adanya kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi. Orang masih butuh makan, orang masih butuh pakai baju gitu kan, makanya kegiatan konsumsi. Dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi itu kan bisa di-create ya oleh sumber daya manusia yang inovatif tadi itu gitu kan. Ya. Nah, makanya kita bisa lihat kan, misalkan kita punya sumber daya kopi gitu misalkan. Kopi ngapain diekspor dengan murah di Indonesia aja misalkan itu kan. In coffee shop. Di coffee shop. Itu simpelnya kira-kira seperti itu lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sumber daya manusia bagus, maka sumber daya manusia itu bisa meng-create lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi pengangguran itu ya bisa banyak sebab. Tapi kalau di Indonesia itu memang
multidimensi. Semuanya itu ada, sumbernya itu semuanya ada. Semuanya itu berkumpul. Iya, semuanya berkumpul di Indonesia ini. Penyelesaian masalahnya jadi nggak bisa satu. Nggak bisa satu. Pemerintah berarti juga mikir ya, waduh, gimana? Dan investasi sumber daya manusia itu memang panjang, nggak bisa dilihat setahun 2 tahun. Ya, jadi investasi sumber daya manusia sekarang itu mungkin 10 tahun, 20 tahun baru kelihatan. Ya, kita lihat contoh yang negara-negara maju seperti Korea, Jepang dan seterusnya. Karena mereka investasi sumber daya manusia sudah dari dulu. Sehingga sekarang baru kita melihatnya kan di akhirnya, di ujungnya ya. Tapi kita prosesnya tadi juga harus kita lihat sebenarnya. Dan berarti 10 atau 15 tahun atau 20 tahun lagi teman-teman kita akan membuktikan apakah investasi SDM ada sekarang ini berhasil atau tidak. Kita akan lihat tahun 10-20 tahun ke depan. Apakah tercapai Indonesia Emas 2045? Itu tanda tanya. Kita sama-sama lihat nanti. Iya. Jadi Indonesia Emas 2045 itu ada tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Karena PR-nya harusnya dimulai dari sekarang. Mungkin itu juga tadi menarik dari Pak Arif, teman-teman. Konsumsi dalam negeri kita itu besar. Potensinya untuk wirausaha besar. Karena saya pernah dengar juga Pak bahwa memang konsumsi dalam negeri kita yang besar itu juga adalah salah satu faktor yang menyelamatkan kita dari COVID-19. Karena konsumsi dalam negerinya tinggi, jadi kita tidak terdampak dengan rusaknya ekonomi di negara-negara maju. Gitu. Benar. Jadi quantity of demand, jadi besarnya permintaan itu adalah potensi ekonomi yang tidak bisa diremehkan ya. Jadi seberapa bagus produksi, tapi kalau demand-nya nggak ada, maka ya nggak bisa berkegiatan ekonomi dengan baik. Makanya Indonesia itu diincar dunia itu karena Indonesia itu adalah pasar yang besar. Ya. Kenapa Indonesia itu nggak ngapa-ngapain aja? Ya karena pasarnya besar gitu kan. Ya Anda nanam padi aja itu untuk kebutuhan dalam negeri itu masih kurang gitu kan. Artinya sebenarnya petani beras itu masih menguntungkan karena demandnya gede gitu kan. Jadi apalagi Anda bikin apa saja di Indonesia itu pasti laku ya karena demandnya banyak, pasarnya banyak gitu kan. Orang misalnya negara lain ya yang handphone itu produksinya mana? Cina misalkan. Kenapa Cina menjadi maju? Karena industri handphone demandnya di Indonesia aja. Demandnya aja udah berapa kalau di Indonesia? Gimana di negara lain? Dengan harga yang murah. Begitu juga dengan komoditas yang lain ya. Jadi peningkatan kendaraan bermotor itu semua kan produk-produk luar atau sebagian besarnya adalah dari luar yang kemudian masuk Indonesia. Demand Indonesia itu luar biasa. Jadi memang besar sekali sebenarnya potensi Indonesia. Oke. Nah, untuk balik lagi kita berbicara tentang kesejahteraan sosial. Jadi kan pemerintah ini punya beberapa skema pengeluaran Pak ya, dari ada belanja, ada juga mungkin subsidi. Bila mana kita berpikir antara belanja dan subsidi, tentunya yang akan berdampak langsung itu pada subsidi kepada rakyat. Nah, kita punya data perbandingan subsidi pemerintah pada bidang energi dan juga non energi gitu Pak. Bisa ditampilkan nih kita datanya. Nah, ini sekitar 2015 sampai 2020. Nih yang biru merupakan subsidi energi dan yang kuning ini subsidi non energi. 5 tahun dari 2015 2020. Jadi kita bisa lihat Pak bahwa subsidi energi ini cukup tinggi dibandingkan subsidi non energi. Bahkan subsidi energi yang terendah 2017 itu enggak lebih kecil daripada subsidi non energi yang tertinggi. Apakah fenomena terkait subsidi energi dan non energi ini sebenarnya pas kayak begini atau sebenarnya ada kurang pasnya Pak? Iya. Jadi gini. Jadi sebenarnya subsidi energi maupun non energi itu akan sangat tergantung pada kondisi ya di mana subsidi itu akan diberikan ya masing-masing tahunnya. Jadi memang kalau kebutuhannya memang membutuhkan subsidi energi yang besar, ya memang subsidi energi harus besar. Tapi gini, jadi subsidi energi itu mau tidak mau itu memang untuk kondisi kita itu memang masih dibutuhkan ya. Karena gini, jadi kegiatan ekonomi itu memang
kalau kita lihat ya, kita ambil salah satu contoh saja ya, kegiatan pertanian lah ya, pertanian, produksi, itu kalau sekarang menggunakan mekanisasi pasti membutuhkan energi ya, bahan bakar ya, distribusi sampai ke end user, sampai ke pembeli, bahan bakar lagi ya. Kemudian untuk mengawetkan komoditas pertanian tadi itu juga butuh energi. Maka ketika tanpa subsidi ya, maka biaya harga pokok penjualan ya di end user tadi itu akan mahal sekali ya, akan mahal sekali, sehingga itu tidak mungkin nanti tidak mampu untuk dibeli oleh masyarakat ya, yang nanti kalau tidak mampu dibeli masyarakat akan berefek kepada produsennya sendiri, tidak akan memproduksi lagi karena tidak laku. Maka pada konteks tersebut mungkin subsidi energi dibutuhkan ya, sehingga dari produsen sampai ke konsumen itu tetap berjalan kegiatannya ya, tapi mampu untuk dibeli oleh konsumen dengan baik. Ya, pada konteks itu subsidi energi ya pasti dibutuhkan ya. Kalau lihat trennya seperti ini, sebenarnya kita masih melihat bahwa Indonesia itu memang masih berada pada level, pada tahapan di mana energi lebih dibutuhkan. Energi itu dibutuhkan banyak karena capaian pembangunannya itu masih berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Hal yang sifatnya fisik ya. Makanya kita masih mengacu pada PDB ya, PDRB gitu kan. Itu kan hal yang sifatnya fisik, sehingga kelihatan bahwa subsidi energi itu masih besar di situ. Padahal tapi kita harus ingat ya bahwa pembangunan itu tidak hanya mengacu pada hal-hal yang sifatnya fisik ya, tapi non fisik juga. Yang tadi kita bicarakan tentang kualitas sumber daya manusia. Misalkan. Maka itu juga dibutuhkan ya. Jadi penciptaan kualitas sumber daya manusia yang baik itu juga butuh biaya. Ya, mahal lagi. Ya. Kalau nggak ada subsidi, ya tentu saja dia akan mahal. Jadi kalau teman-teman ini sekarang harus bayar UKT gitu kan, UKT-nya mahal gitu kan, sehingga kemudian ada yang tidak mampu sehingga tidak melanjutkan kuliahnya karena UKT tadi itu. Berarti ya ada kualitas sumber daya manusia yang tidak tercapai karena tidak ada kemampuan untuk membayar jasa yang diberikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut. Dalam konteks ini sebenarnya subsidi non energi tadi itu juga dibutuhkan. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia itu mestinya lebih prioritas daripada non manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang bagus kan tadi bisa menciptakan pekerjaan juga, menciptakan lapangan pekerjaan juga kan, maka harusnya subsidi energi dan non energi itu artinya mungkin bisa lebih seimbang, ya, bisa lebih seimbang sehingga capaian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sifatnya non fisik tadi itu bisa tercapai juga dengan baik tanpa biaya yang mahal. Ya, seperti itulah. Jadi kalau mau lihat trennya itu mestinya nanti harusnya lebih sama gitu kan. Iya. Nah, subsidi energi misalkan potong saja kan, toh kita juga tahu bahwa pemerintah juga tahu bahwa banyak subsidi energi yang tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran. Jadi orang-orang yang kaya yang mestinya nggak perlu disubsidi ternyata mendapatkan subsidi. Nah, kalau itu kemudian dikonversi menjadi non energi ya, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan, maka itu akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Ya kan seperti itulah ya. Berarti sekiranya untuk pemerintahan ke depan kalau bisa itu lebih di-adjust ya, subsidi energinya. Ya. Karena ada desas-desus akan ada adjusting terkait subsidi energi atau subsidi BBM karena dirasa memang sepertinya tidak tepat sasaran. Karena mungkin fenomena yang cukup menarik juga ketika waktu harga Pertamax naik, teman-teman. Bahkan orang yang motor-motornya bagus akhirnya pindah ke Pertalite. Yang justru jadi sangat tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Iya benar. Seperti itu. Bahkan orang rela berkorban mencari yang murah, teman-teman. Ya, tapi juga harus diingat ya. Sebenarnya subsidi energi itu kan bukan cuma pada bahan bakar. Iya, ada LPG dan seterusnya. Jadi misalkan ini, Anda bisa bayangkan juga ketika nanti full dikurangi subsidi energi bahan bakar itu ya, kemudian tidak ada subsidi lagi, maka harga bahan bakar tadi akan tinggi. Nah, itu kan implikasinya
besar. Ya. Distribusi, produksi itu menjadi mahal. Kalau mahal ya pasti nanti di industri juga akan mahal. Jadi itu puter lagi itu nanti. Jadi akan mempengaruhi pada sektor produksi maupun pada sektor konsumsinya. Daya beli turun, produksi turun juga nanti akhirnya kegiatan ekonomi akan melambat. Ya, betul. Karena penurunan subsidi energi tadi itu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Memang pemerintah ya memang harus tepat itu hitungannya. Hitungan harus tepat gitu ya. Karena kalau nggak tepat ya tadi kegagalan udah di depan mata. Salah 1000 itu bisa gagal ekonomi. Benar sekali. Salah 1000 aja. Ya. Maka untuk itulah sebenarnya pemimpin itu diberi insentif gaji lebih besar daripada masyarakat. Ya, pegawai negeri biasa digaji ya segitu, tapi pemimpin diberi gaji yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk mikirin yang tadi itu. Kira-kira seperti itu. Dipikirin banyak. Yang dipikirin banyak gitu kan. Publik ini yang dipikirin teman-teman. Jadi harus diberi insentif yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, Pak, dalam belakangan juga cukup menjadi sorotan adalah terkait bansos, Pak. Wah, ini menarik. Ini cukup menarik. Mungkin sebelum kita tidak akan langsung membahas pada politisasi bansosnya, teman-teman. Kita bahas bansos ya. Kita nggak bahas bansos secara ekonominya. Kalau secara politiknya mungkin tidak. Bukan bagian kita. Nah, tapi secara ekonomi, Pak, jika kita melihat apakah pemberian bansos ini mensejahterakan masyarakat, Pak, untuk bansosnya? Ya, sebenarnya ini simple sih, jawabannya sebenarnya simple. Kalau mensejahterakan enggak? Iya, dalam jangka pendek mensejahterakan. Ya. Karena dengan subsidi bansos tadi itu kemampuan konsumsi masyarakat akan meningkat. Jadi bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi tadi itu sementara bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang lain. Ya. Jadi kemampuan konsumsi, kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dengan bansos tersebut. Jadi dalam konteks ini benar bansos akan meningkatkan kesejahteraan. Tapi ya perlu diingat, meningkat. Bahwa bansos itu tidak bisa dalam jangka panjang. Ya. Kan nggak mungkin setiap hari diberi makan, setiap hari diberi suapan, ya. Nggak mungkin seperti itu karena itu akan menguras anggaran kalau dari sisi pemerintah ya, akan menguras anggaran. Nah, yang lebih baik sebenarnya ya masyarakat itu diberi insentif untuk mampu mandiri secara ekonomi ya, daripada kemudian diberikan bansos terus menerus ya. Jadi dalam jangka panjang itu nggak tepat sebenarnya ya. Kalau dalam jangka, jadi kontingensi aja ya, jadi gawat darurat lah kira-kira. Jadi kalau perlu ya dikasih, tapi dalam jangka panjang nggak boleh. Ya, apalagi dipolitisasi itu nggak boleh lagi, gitu kan? Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kan sering kita dengar istilah berikan pancing, jangan berikan ikan. Ya itu benar sekali sebenarnya seperti itu. Karena ketika tadi kita di awal itu bicara tentang penerimaan negara yang dari pajak. Jadi kalau kemudian kita membuat masyarakat itu selalu berada pada kondisi tidak menjadi pembayar pajak ya, karena kan nggak mampu ya. Kalau nggak mampu ya, kemudian mereka nggak bisa membayar pajak ya, maka penerimaan pemerintah itu juga akan nggak dapat ya dari mereka. Jadi itu hanya beban negara aja. Memang terjadi distribusi ya dari orang kaya yang membayar pajak kemudian dialihkan ke mereka, tapi mereka tidak akan pernah menjadi pembayar pajak ya, dan menjadi beban saja. Jadi jangka waktu lama itu akan membebani anggaran yang besar sekali. Jadi benar waktu itu ada salah satu orang mungkin yang teman-teman tahu juga mengeluarkan statement bahwa bansos memelihara kemiskinan. Dalam jangka panjang iya. Dalam jangka panjang iya. Tapi dalam jangka pendek diperlukan. Ya, kalau orang udah mau mati gimana ya? Kasih makan lah ya. Betul. Kalau dikasih nasihat nggak kenyang. Ya. Dikasih makan. Ya, dikasih makan. Dikasih cara-cara makan doang ya. Dikasih makan, kuat, disuruh kerja. Jadi itu kan harusnya proses. Dikasih makan, kuat, dikasih pekerjaan, bekerja. Ya, untuk mendapatkan pekerjaan untuk manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk meng-create pekerjaan, maka dibutuhkan investasi. Maka investasi dalam konteks itu diperlukan. Karena orang-orang yang tidak bekerja sekarang,
ya tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan, penghasilan tadi itu, ya harus dibuatkan lapangan pekerjaan untuk mereka bekerja. Kalau mereka biasanya menjadi tukang, kalau nggak ada proyek ya nggak bisa bekerja, maka proyek itu harus ada. Nah, proyek itu harus ada, mereka bekerja, mereka bisa membeli konsumsi. Ya, seperti itu. Tapi kalau di bansos terus, ya sudah, proyeknya nggak ada yang jalan, gitu kan, karena sebagian besar dananya untuk bansos. Jangka pendek bagus, jangka panjang nggak bagus. Kayak gitu teman. Jadi bansos itu dikasih, dikonsumsi masyarakat, lalu beri masyarakat solusi jangka panjangnya, entah bekerja atau pemerintah didorong biar lebih memberikan sesuatu yang bikin masyarakat tuh bisa kreatif. Nah, jangan setelah diberikan, dikonsumsi, disuruh milih. Dan bansos jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu untuk bansos. Oke, berarti kayak gitu. Untuk teman-teman yang masih mikir, kenapa sih pemerintah nih bansos? Karena memang mungkin situasi kemarin dibutuhkan bansos. Ada situasi yang gawat mungkin ya, Pak. Seperti COVID kemarin, ya, COVID, orang nggak boleh kerja, nggak boleh keluar rumah, ya udah dikasih bansos. El Nino ya, itu boleh lah ya. Jadi pertanian menjadi gagal panen, maka mereka dikasih bansos. Tapi lebih penting lagi kalau kemudian diberdayakan petaninya. Jadi petani punya kepastian bahwa produk mereka dibeli dengan harga yang memadai. Produk mereka kemudian mendapatkan untung dari proses produksi yang mereka lakukan. Itu lebih penting itu. Makanya usaha-usaha untuk memastikan bahwa produk mereka itu menjadi produk yang berdaya saing, berbagus, dan menghasilkan keuntungan yang cukup, mereka akan senang bertani, ya nggak butuh bansos. Nggak butuh bansos. Jadi pertaniannya cukup. Jadi pendayagunaan petani, memperdayakan petani itu lebih penting daripada memberikan bansos kepada petani sebenarnya. Karena dengan seperti itu nanti bansos nggak diperlukan lagi. Tadi sempat saya singgung mengenai El Nino yang akhir-akhir ini cukup berdampak untuk, saya rasa semuanya, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah, saya rasa merasakan dampak kenaikan harga beras dalam mungkin beberapa minggu, beberapa bulan belakangan ini, Pak. Mungkin karena katanya harga berasnya sudah turun dan sudah ada yang meng-cross check katanya sudah turun, Pak. Katanya tinggal nanti pedagang beras kalau udah beli ke sini nanti juga turun kok di masyarakat. Nah, berarti mungkin teman-teman nanti boleh komen-komen di bawah apakah sudah turun. Per video ini syuting sepertinya masih lumayan tinggi. Apa sih Pak sebenarnya peran pemerintah gitu Pak untuk ya seperti tadi masalah beras tadi yang harganya mahal, harusnya kan di situ ada peran pemerintah. Itu kayak gimana Pak? Oke, jadi kembali lagi ya. Jadi gini, kalau teorinya itu kan kalau untuk barang-barang yang tidak elastis, maka sebenarnya peran pemerintah itu agak dibutuhkan di situ. Ya, tidak elastis maksudnya gini, kalau harganya naik, maka perubahan permintaan karena perubahan harga tadi itu ada enggak? Ada perubahan. Ada perubahan enggak? Itu jadi kalau perubahannya besar, ya. Kalau harga naik, kemudian permintaan turun banyak, lah itu berarti elastis. Tapi walaupun harga naik tapi nggak ada perubahan permintaan, itu namanya tidak elastis. Lah, yang bahaya itu yang tidak elastis tadi itu. Misalkan bahan pokok, tidak elastis. Ya. Harganya naik, apakah kita menjadi tidak makan, mengurangi makan? Nah, kita harus tetap makan. Nah, kita harus makan. Berarti tidak elastis. Nah, untuk barang-barang seperti itu sebenarnya memang peran pemerintah itu dibutuhkan di situ. Kenapa? Karena itu untuk melindungi produsen maupun melindungi konsumen. Ya, jadi penetapan harga, nah, itu dibutuhkan di situ. Jadi peran pemerintah itu sebenarnya gini, kalau barangnya itu barang normal, barang yang bukan barang yang inelastis, ya, maka sebenarnya itu serahkan aja sama pasar. Mekanisme pasar aja. Ya. Kalau orang mau ya beli, kalau nggak mau ya nggak beli. Supply demand aja, ya udah biasa. Tapi kalau untuk bahan pokok seperti itu memang dibutuhkan. Karena kalau enggak, maka misalnya bahan pokok itu, maka kalau harga di tingkat konsumen itu naik, terus orang nggak bisa makan, ya, bahaya juga itu kan bagi kesehatan karena nggak makan ya. Maka kenaikan harga beras tadi itu harus dipotong dengan penetapan harga. Misalkan harga eceran tertinggi gitu kan. Ya, kayak harga obat juga, harga eceran tertinggi obat. Nah, itu kan peran pemerintah di dalam meregulasi penentuan harga.
mestinya pada barang-barang yang inelastis. Tapi kalau barang elastis nggak usah lah. Jadi peran pemerintah di situ dibutuhkan. Dari awal berarti harusnya sudah ada ya. Harus ada, sudah ada. Selling price. Iya, jadi price, ya bisa ada, bisa enggak. Tapi terutama untuk barang-barang yang inelastis mestinya sudah disiapkan skema itu atau mekanisme itu sudah disiapkan. Demikian juga misalkan kalau mengikuti pasar, maka ketika petani itu panen karena demandnya tetap, kemudian suplainya banyak, maka harga akan turun. Kalau harga turun, kasihan petani, gitu kan? Karena kalau harga turun, nanti petani nggak akan mau nanam lagi. Maka untuk melindungi petani, maka pemerintah menetapkan harga eceran. Bukan harga dasar, harga dasar ya. Floor price, harga dasar gabah, gitu kan? Supaya petani tetap mau menanam. Jadi peran pemerintah kira-kira di situ sebenarnya. Ya, supaya kalau petani malas bertanam padi, orang harganya kalau lagi panen langsung turun gitu, nggak untung kita. Nah, nanti petani nggak mau nanam, lebih kurang lagi, akhirnya impor lagi. Gitu. Padahal harusnya dalam negeri kita sudah menggaungkan ketahanan pangan. Gitu kan. Gimana mau ketahanan pangan? Ya. Pusing naik. Jadi sebenarnya sih kalau mau melihat ke belakang histori negara kita adalah negara agraris. Ya, kita pernah swasembada beras. Jadi kalau sudah pernah itu berarti bisa sebenarnya. Ya, bukan sesuatu yang mustahil kecuali tidak pernah. Nah, kita tuh pernah swasembada pangan ya. Pada eranya Pak Harto itu pernah swasembada pangan beras ya. Jadi kalau itu mau dicapai lagi bukan sesuatu yang mustahil. Dan tanah kita tuh luas loh, Indonesia tuh luas ya. Luas dan subur. Ya, bukan cuma luas dan subur. Gitu. Sampai ada lagunya. Iya, tongkat kayu aja bisa jadi tanaman. Kira-kira seperti itu. Masalah kemauan dan pilihan. Benar sekali Mas Pati ya. Oke, Pak. Mungkin ada salah satu fenomena lagi nih, Pak. Apalagi kebetulan Tech Podcast ini kurang lebih hamin seminggu bulan Ramadan. Tadi kita udah ngomongin harga-harga. Ini dia. Fenomena kenaikan harga sembako jelang Ramadan. Ini adalah salah satu fenomena yang hampir selalu Ramadan ini ada aja yang naik. Mungkin bisa ada datanya nih Pak, beberapa komoditas yang naik. Oke, saya lihat ya, cabai rawit merah. Ini cabai merah besar. Cabai merah keriting ini 2023 Pak. Naik sekitar 37%, ada yang 20%. Ya, ini bisa kita lihat kenaikannya mungkin di bumbu-bumbu dasar nih Pak yang menetapi urutan-urutan atas. Mungkin mau bikin rendang ini Pak kalau cabai ini. Ya benar. Kita mau bikin rendang nih, sahur-sahur pedas. Paling tinggi kenaikannya adalah cabai. Sudah pasti Pak, itu ibu-ibu kalau udah mau Ramadan cabai naik. Kalau kita menjelaskan dalam ekonomi Pak, kurang lebih apa sih yang menyebabkan kenaikan di jelang Ramadan ini? Ya, kalau kita lihat grafiknya sih sebenarnya kecuali yang ini ya, yang merah yang ya, turun, ada yang turun. Beberapa yang turun. Jadi ini sebenarnya fenomena yang biasa ya di ekonomi ya. Kalau demand naik, ya pasti harga naik ya. Jadi kalau permintaan akan barang itu naik, maka akan terdorong harganya itu untuk naik ya. Jadi kalau ini fenomena yang biasa sebenarnya ya. Pertanyaannya kan kemudian kenapa kok naik ya, karena menjelang Ramadan ya. Padahal sebenarnya Ramadan itu kan mau puasa ya, mau mengurangi makan ya kan. Mengurangi makan tapi naik. Iya. Jadi memang budaya kita. Jadi memuliakan Ramadan itu dengan cara menyajikan makan yang luar biasa, luar dari biasanya, yang terbaik. Maka misalkan mau bikin rendang, maka demand cabai juga akan naik sehingga harganya menjadi mahal. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ekonomi ya, dari sisi sudut pandang ekonomi ya ini biasa ya, biasa. Cuma yang menjadi tidak biasa adalah bagaimana kemudian kebutuhan akan barang-barang tersebut untuk periode waktu yang sudah kita bisa prediksikan itu kemudian tidak tersuplai, tidak terpenuhi kebutuhannya dengan maksimal. Kan kita udah tahu ini, habis ini Ramadan. Mestinya kan secara prediktif kita bisa menyiapkan cabai itu harus ada sekian. Maka kalau
kalau pemerintah itu mau, pemerintah bisa membuat regulasi, ya regulasi. Kok bisa regulasi? Ya regulasi misalkan kalau petani nanam cabai ya 3 bulan, kalau cabai itu kan masa tumbuhnya kan bisa Tumbuhnya 2 bulan, 3 bulan itu kan, 3 bulan atau berapa bulan itu. Nah, sebelumnya itu memberikan insentif misalkan, ya pupuk untuk cabai itu murah sehingga petani terdorong untuk Jadi supply-nya udah disiapkan. supply-nya udah disiapkan. Ini nggak ajadian nih. Nggak ajadian, misalkan gitu kan. Terus daging gitu kan. Maka kebutuhan akan daging tadi itu juga sudah disiapkan. Maka kalau proses misalkan pengadaan daging, pengumpulan daging itu misalkan 6 bulan, bahkan 6 bulan sebelum puasa tadi itu mestinya sudah disiapkan. Sudah disiapkan untuk menyambut Ramadan. Siapa yang menyiapkan? Swasta yang menyiapkan. Tapi diberi insentif oleh pemerintah. Itu yang kita sebut ini ya, peran pemerintah itu di situ. Bukan pemerintah berbisnis sendiri, bikin peternakan sendiri, bukan. Swasta itu tetap. Tapi pemerintah memberikan insentif. Misal gitu kan, kalau ada pengusaha yang mau melakukan penggemukan ternak ya pada periode 6 bulan sebelum puasa tadi, itu akan diberikan insentif pengurangan pajak misalkan lah. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan regulasi seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi simpelnya sih ya hal yang biasa. Hal yang biasa. Minggu kedua insya Allah turun. Mungkin bisa turun. Tapi kalau untuk pemerintah pengen ya supaya nggak naik banget sehingga nanti ibu-ibu itu nggak pusing pas puasa, jadi konsentrasi ke puasanya, maka pemerintah bisa membuat regulasi yang menyiapkan suplai untuk kebutuhan barang-barang yang naik tadi itu ya menjadi terpenuhi sehingga nggak naik pun boleh lah ya, tapi jangan tinggi-tinggi gitu. Bisa. Oke Pak, mungkin sepertinya bincang-bincang kita ini udah cukup lama. Dan sudah mulai banyak tuh kita dari bahas jalan tol sampai bahas cabai. Ya, cabainya lewat tol. Pokoknya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ya. Oke teman-teman, mungkin kita udah mulai sampai ke penghujung acaranya nih. Mungkin untuk yang terakhir Pak, Bapak boleh berikan closing statement kah atau rekomendasi untuk kedepannya nih terkait pelayanan publik untuk kesejahteraan sosialnya gimana gitu harusnya. Oke. Gimana? Memang yang paling utama, jadi saya sebagai masyarakat juga bagian dari masyarakat, itu berharap bahwa pemerintah bisa bijak, ya, bisa bijak di dalam memilih pilihan-pilihan kebijakannya. Ya. Pemerintah bijak di dalam memilih pilihan-pilihan kebijakannya. Karena kebijakan pemerintah itu bukan hanya berdampak kepada jalannya pemerintahan itu sendiri, tapi akan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan publik pemerintah. Maka itu harus hati-hati ya, harus dipikirkan dengan matang, tidak asal populer gitu saja, tapi memang implikasinya itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau orang sejahtera, bahagia, itu kualitasnya akan naik. Ya. Jadi kalau orang nggak bahagia, hidup di suatu wilayah itu nggak bahagia, itu nanti tingkat kesehatannya juga akan turun, harapan hidupnya juga akan turun gitu kan, seperti itu. Nah, dan nanti yang rugi juga akan kita semuanya ya, bukan cuma pemerintah, kita semuanya. Jadi memang peran pemerintah sebagai pelayan publik tadi itu penting sekali ya, karena apa yang diputuskan, apa yang dipilih oleh pemerintah sebagai kebijakan publiknya itu akan berimplikasi kepada kita semuanya. Jadi ya udahlah, kita berdoa juga ya supaya pemerintah itu juga bijak lah. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sudah keren banget nih pembicaraan kita sama Pak Arif, dan juga terima kasih ya Pak Arif sudah mau main-main nih ke Epot sebagai narasumber pertama kita. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Ya, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Epot pada episode yang pertama ini, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai perekonomian. Saya Bati Prastia selaku host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.